Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari kelas 12 MIA 4. Di sini saya akan presentasi tentang permainan bola besar. Adapun submaterinya yaitu pola penyerangan dan pertahanan permainan bola besar. Yang pertama yaitu ada taktik dan strategi sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan tim yang bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan secara sportif hingga memperoleh kemenangan. Pola penyerangan diartikan sebagai bentuk susunan pemain yang dipasang untuk melakukan serangan dan mencetak gol atau memasukkan bola gawang lawan. Macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama yaitu ada taktik mencari ruang kosong. Kedua, pola tersusun baik dalam situasi menggiring bola maupun tidak. Yang ketiga, taktik bermain ketat atau jeli dalam melihat peluang. Yang keempat, pola penyerangan sepak bola dapat dilakukan dengan catatan harus ada pemain yang mengatur serangan, pemain yang membantu serangan, pemain yang tugasnya mencetak gol, dan yang terakhir adalah pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan lawan untuk meloloskan timnya dalam menyusun ritme serangan. Aktivitas pembelajaran pola penyerangan dalam sepak bola. Di sini ada contoh permainan aktivitas pembelajaran level 1 dengan game change player 5 versus 5 dengan alat bola plastik atau bola standar, cone atau benda lain yang dapat digunakan untuk gawang. Lapangan berukuran 5 x 5 meter. Adapun tahapan pelaksanaan game change player yaitu yang pertama, kalian membuat kelompok dengan jumlah 7 orang, 4 orang sebagai regu penyerang, 2 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Yang kedua, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 5 x 5 meter. Yang ketiga, bermain dengan aturan 4 orang berusaha untuk menyerang memasukkan bola ke gawang dan 2 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Yang keempat, berupaya bermain menyerang dari sisi sayap. Yang kelima, tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Yang keenam, jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti atau change player dengan tim bertahan lain. Yang terakhir, jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim yang penyerang yang diganti atau change player dengan tim lain. Ini contoh gambarnya. Lalu ada pola pertahanan sepak bola. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi man-to-man defense, setiap pemain membayangi satu lawan atau 1 lawan 1. Yang kedua yaitu zone defense, setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Yang ketiga kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense dipadukan. Macam-macam taktik dalam sepak bola. Syarat kombinasi menerapkan taktik dalam pertandingan harus paham terlebih dahulu tentang taktik yang akan digunakan baik secara individu atau tim. Penjelasan tentang taktik yaitu ada 3. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang kedua yaitu grup taktik. Diartikan suatu siasat yang dijalankan 2 orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Yang ketiga, ada kolektif taktik. Diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertindakan. Aktivitas pembelajaran pola pertahanan dalam sepak bola. Di sini ada contoh aktivitas pembelajaran level 1, game change player 4 versus 4.
Alatnya yaitu bola plastik atau bola standar, kon atau benda lain yang dapat digunakan untuk gawang. Lapangannya yaitu 5,5 meter. Tahapan pelaksanaan game Chance Player yaitu yang pertama, kalian membuat kelompok dengan jumlah 9 orang. 4 orang sebagai regu penyerang, 4 orang sebagai regu bertahan, dan 1 orang sebagai penjaga gawang. Yang kedua, membuat lapangan bersama-sama dengan ukuran 5x5 meter. Bermain dengan aturan 4 orang berusaha untuk menyerang memasukkan bola ke gawang dan 4 orang bertahan dengan berupaya merebut bola. Yang keempat, berupaya bermain dengan pola man-to-man defense. Tentukan waktu bermain dan jumlah gol masuk. Jika sudah masuk sebanyak 2 gol, maka regu bertahan diganti atau chance player dengan tim bertahan lain. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada gol, maka tim yang penyerang yang diganti atau chance player dengan tim lain. Formasi dalam bermain sepak bola. Dalam menerapkan pola penyerangan dan pertahanan, maka harus sesuai dengan formasi yang dipilih. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan, ruang, gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Dengan formasi, maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan kerjasama akan jauh lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Bahkan, setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, formasi 4-4-2 yaitu 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Yang kedua, formasi 4-4-1-1 yaitu 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Yang ketiga, formasi 4-2-4 yaitu 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. Yang keempat, formasi 4-3-2-1 yaitu 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 2 pemain tengah serang, 1 pemain depan. Yang terakhir, formasi 4-3-2-1, 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 1 pemain tengah serang, 2 pemain depan. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.